Apa kabar semuanya yang di rumah? Pasti semuanya luar biasa. Nah, di sini saya mahasiswa dari Tribhuwana Tunggal Madewi, Kota Malang, akan mempresentasikan tentang anak tunarungu. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Tuto Uwak, biasa disapa Yanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak tunarungu. Jadi anak tunarungu merupakan gangguan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau penyebab lain yang tidak diketahui sehingga organ telinga tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik. Anak tunarungu juga ada penyebabnya, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetiknya adalah yang disebabkan oleh faktor keturunan atau faktor gen yang ditemukan pada bayi yang baru lahir. Faktor lingkungan itu pada anak yang lahir prematur dan campak atau rubella dan virus, dan yang terakhir radang telinga tengah. Juga karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, memiliki kesulitan mendengar tingkah ringan, sedang maupun berat. Yang kedua, masih mampu mendengar bunyi-bunyi yang dekat. Dan ketiga, membutuhkan terapi bicara. Yang keempat, memerlukan alat bantuan dengar. Yang kelima, kesulitan membedakan. Dan juga ada gangguan pendengaran. Itu ada taraf ringan, taraf sedang, dan taraf berat. Kalau taraf ringan itu dia bisa mendengar suara yang bersayup-sayup atau dari jarak yang jauh. Sedangkan anak yang taraf sedang itu kita harus mempunyai alat bantu untuk mendengar, atau juga kita harus berbicara keras di dekat telinganya. Kalau taraf berat, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Kita harus punya bahasa isyarat untuk dia. Di situ ada juga pendampingan di sekolah. Maaf teman-teman, jadi saya membaca ya. Pendampingan di sekolah untuk anak tunarungu itu yang pertama, merencanakan penjelasan sesuai kebutuhan anak. Yang kedua, pastikan anak dapat melihat guru berbicara di depan kelas. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan perlahan. Yang keempat, ulangi kembali penjelasan dan instruksi. Yang kelima, gunakan alat komunikasi seperti bahasa isyarat dan juga peralatan elektronik. Yang keenam, gunakan petunjuk visual untuk membantu presentasi. Yang ketujuh, tuliskan informasi di papan tulis. Yang delapan, gunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh saat berbicara. Yang kesembilan, pastikan anaknya tersebut memahami apa yang lebih dikomunikasi dengan mengajukan pertanyaan. Yang 10, gunakan alat bantuan visual untuk menjelaskan tugas-tugas. Nah, itu yang ada di pendampingan di sekolah. Jadi, mereka juga punya pendampingan yang tidak sama dengan anak normal. Jadi, mereka apalagi anak yang gangguan pendengar taraf berat, mereka juga harus punya pendampingan dan punya bahasa isyarat seperti gambar di sini ya teman-teman. Ini bisa lihat kan di sini, ini ada bahasa isyarat pakai tangan dengan dari A sampai Z di bawah. Nah, dari situ teman-teman, saya cuma memberikan saran agar kalau di sekitar lingkungan kalian, kalau ada teman-teman kalian atau adik-adik kalian yang seperti itu, bantulah mereka agar mereka juga punya masa depan yang baik. Itu saja penjelasan saya tentang anak tunarungu. Semoga berguna bagi adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, cuci tangan, dan banyak olahraga. Terima kasih. Selamat pagi.